ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Nah, kita mau menyapa adik-adik dan menanyakan apa kabar adik-adik semua di rumah ya Bu ya. Oke, apa kabar adik-adik sekolah minggu, khususnya yang Batita, gimana kabarnya? Sehat sayang? Yang pasti sangat luar biasa, penuh sukacita menunggu kita untuk beribadah bersama-sama. Begitu juga dengan Horong 2 dan 3. Horong satunya Bu? Iya, Horong 1 gimana? Wah, terlupakan sama Ibu Horong 1. Yang pastinya adik-adik Horong 1 penuh dengan sukacita. Ya benar, Horong 2 dan Horong 3 lebih sukacita lagi ya beribadah pada hari ini, hari Minggu ke-4 Oktober tanggal 24 Oktober tahun 2021. Nah, adik-adik semua yang pasti sudah menyiapkan diri kalian semua dengan berpakaian rapi, yang pastinya sudah pada mandi ya Bu? Iya, udah pada mandi, udah pada wangi, udah pada rapi, lengkap dengan Alkitabnya, duduk rapi, duduk tenang, beribadah bersama ya. Iya, nah untuk itu kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan menaikkan doa kita Bu. Silakan Ibu. Nah, Ibu akan memimpin doa kita bersama-sama. Untuk itu adik-adik siapkan hati, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk memulai ibadah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua Tuhan, baik adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Siapkan kami semua Tuhan, hati dan pikiran kami untuk dapat memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Amin. Kita sudah berdoa, kita siap sekarang mau beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Iya, untuk itu adik-adik ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari. Adik-adik sekolah minggu, pagi hari ini kita memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita dari buku RD Sekolah Minggu nomor 1 yang berjudul Mata Tak Buah Melukis. Mari adik-adik dipersilakan Ibu Guru ya. Sekarang mari sama-sama kita menyebutkan titah ya. Titah untuk minggu ini adalah titah yang ketujuh. Iya, titah yang ketujuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga haruslah setia dan saling mencintai. Nah, itu titah ketujuh dan maksudnya ya Bu ya. Untuk bulan ini kita masih sama untuk ayat bulanan ya Bu, yaitu di Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu ayat bulanan kita Bu. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan kiriman atau melihat kiriman, video kiriman dari adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkannya kepada ibu guru sekolah minggu. Nah, untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom. Filipi 1
sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya, dan terutama terima kasih mama, papa, atau abang yang sudah memvideokan adik-adik untuk mengirimkan video ayat bulanannya. Nah, untuk adik-adik yang belum pernah sama sekali nih, yang belum pernah mengirimkan video ayat bulanannya ya Bu, kita akan tetap terus menunggu Bu, untuk adik-adik semua yang belum pernah mengirimkan kepada Ibu Guru Sekolah Minggu. Jadi buruan aja ya, silakan aja. Iya. Dan Beta, dari Sekolah Minggu, saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan mengangkat satu pujian bagi Tuhan.
Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu kidung pujian. Nah, kidung pujian kita ini menceritakan tentang seseorang yang dipanggil oleh Tuhan dan bersedia melakukan panggilan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, adik-adik. Kidung pujian ini dari buku ND Sekolah Minggu nomor 248 yang berjudul Samuel. Yuk, mari aja dulu, silakan guru ya. Selamat hari Minggu, salam sehat buat anak-anak kami semuanya. Walaupun masih beribadah dari rumah masing-masing, Inang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu masih ingat khotbah Inang Pendeta 2 minggu yang lalu? Pastinya masih ingat, yaitu yang menceritakan tentang masa kecil Yesus ketika Yesus berumur 12 tahun. Yesus pergi untuk merayakan Paskah bersama dengan orang tuanya di kota Yerusalem. Alkitab menceritakan masa kecil Yesus yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini firman Tuhan juga menceritakan tentang seorang anak yang masih muda. Anak itu bernama Samuel. Anak-anak sekolah minggu pasti masih ingat apa arti nama Samuel?
Arti nama Samuel adalah aku telah memintanya dari Tuhan. Nama ini diberikan oleh ibunya Hana yang sangat-sangat bersyukur karena Tuhan mendengar doa-doa mereka bersama suaminya Elkana. Hana ini adalah perempuan yang lama sekali tidak mempunyai anak, tapi dia terus berdoa dengan curahan air mata. Dia terus menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya menjawab doanya dengan memberikan seorang anak laki-laki, dan Hana memberikan nama Samuel kepada anak yang dikasihinya tersebut. Tapi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Hana berdoa untuk memohon anak kepada Tuhan, dalam doanya Ibu Hana ini bernazar. Bernazar itu lebih dari sekedar berjanji. Kalau di Alkitab seseorang dikatakan bernazar, dia harus menepati nazarnya. Apakah nazar Ibu Hana? Nazar Ibu Hana adalah jikalau Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan dia seorang anak, maka seumur hidupnya ia akan diberikan kepada Tuhan. Dan benar saja anak-anak sekolah minggu, sekalipun Samuel itu sudah sangat lama dinantikan oleh Bapak Elkana dan Ibu Hana, tapi setelah Samuel lahir dan dia sudah tidak menyusui lagi, kemudian Elkana dan Hana menyerahkan Samuel bagi Tuhan, tinggal di bait suci Tuhan di bawah pengawasan imam yang bernama Eli, imam yang bertugas di bait suci pada saat itu. Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Samuel yang tinggal di bait suci itu pada malam hari dia tidur di dekat tabut Allah. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Coba anak-anak sekolah minggu, kalau orang tuamu pada malam hari memanggilmu padahal kamu sudah tidur, apakah engkau bergegas bangun? Mungkin kalau pada malam hari tentu ada yang penting yang orang tuaku ingin sampaikan, atau dia membutuhkan sesuatu sehingga dia memanggil kita. Apakah kita bergegas seperti Samuel? Tadi kita lihat dalam Alkitab kita ini, Samuel berdiri, kemudian dia menemui Eli dan berkata, "Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Panggilan ini tidak satu kali, tidak dua kali, sampai 3 kali. Dia tetap bangun bergegas dan menjumpai Bapak Eli. Karena dia menyangka bahwa Imam Eli lah yang telah memanggilnya. Sementara siapa yang telah memanggilnya anak-anak sekolah minggu? Ternyata bukan Imam Eli yang memanggil Samuel, tetapi Tuhanlah yang memanggilnya. Ketika 3 kali Samuel datang kepada Imam Eli dan Imam Eli merasa tidak ada sama sekali memanggil Samuel, kemudian mengertilah Bapak Eli bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya telah memanggilnya. Karena itu Imam Eli membimbing Samuel, mengajar dia, kalau sekali lagi ada suara yang memanggilnya, maka Samuel harus berkata, "Ya Tuhan." Dia siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Luar biasa, Samuel yang masih muda ini ya anak-anak sekolah minggu. Sekalipun dia tidak bersama-sama dengan orang tuanya Elkana dan Hana, tapi kita yakin orang tuanya pasti selalu mendoakannya. Sekalipun dia tinggal di bait suci bersama dengan Imam Eli, tapi dia menganggap Imam Eli ini adalah orang tuanya, imam yang sangat dihormatinya. Nanti kalau kita melihat sejarah di Israel, bahwa Samuel lah yang akhirnya menggantikan Eli menjadi imam yang bertugas di bait suci. Karena apa? Dari sejak kecil, dari sejak masa mudanya,
Samuel memberikan telinganya untuk mendengarkan apa yang baik. Samuel memberikan kakinya untuk melangkah, untuk melakukan apa yang baik. Samuel memakai mulutnya untuk berbicara dengan sopan, mengucapkan apa yang baik. Berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan. Inang Pendeta mau katakan bahwa firman Tuhan hari ini untuk kita juga mengingatkan Inang Pendeta, mengingatkan anak-anak sekolah minggu semuanya, supaya kita juga memberikan telinga kita dengan baik, mendengar setiap apa yang baik, termasuk kalau dipanggil oleh orang tua kita, dipanggil siapapun untuk melakukan apa yang baik, kita harus siap. Terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekalipun anak-anak sekolah minggu masih beribadah dari rumah masing-masing, tapi dari rumah kita sungguh-sungguh mau mendengarkan apa kata Tuhan yang harus kita lakukan, apa kata Tuhan yang tidak harus kita lakukan. Kemudian kita berkata, kami siap Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Karena itu anak-anak sekolah minggu, tentunya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita juga mau melakukan firman Tuhan dengan baik, sehingga anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang setia mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita seperti Samuel yang muda ini. Karena itu jadilah anak-anak dari sejak kecilmu menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Samuel sampai dia besar, Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu sampai kita dewasa nanti. Karena itu dari sejak kecil, sekali lagi, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu, supaya kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui hidup Samuel yang masih muda, yang mau mendengarkan apa yang baik, mau melakukan apa yang baik, berbicara dengan baik. Demikianlah hendaknya kami Tuhan, anak-anak-Mu, mau memberi telinga kami untuk mendengarkan apa yang baik, termasuk yang disampaikan orang tua kami, orang-orang yang mengasihi kami, terlebih untuk mendengarkan apa yang baik yang Engkau inginkan Tuhan, yang Engkau sampaikan melalui firman Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, kuatkanlah mereka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu juga untuk mau melakukan apa yang baik yang sudah mereka dengarkan sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kesehatan kepada anak-anak kami, berikan hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan. Berkati juga orang tua kami, biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya. Iya, betul. Ceritakan tentang Samuel kan? Iya, betul. Nah, Samuelnya nggak lagi ngapain, Bu? Nah, adik-adik di sini diingatkan Iya, seperti benar. Samuel, di mana Iya. Samuel mendengar akan panggilan Tuhan, Iya. di mana di usia muda Bu Samuel itu sudah dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjaga tabut Tuhan. Iya. Nah, seperti itu juga Tuhan menghendaki adik-adik untuk selalu mendengar akan panggilan Tuhan, yang mana melalui orang tua juga. Melalui orang tua, Iya. melalui sanak saudara, ibu guru, pokoknya Ibu semua guru, iya, orang yang ada di betul. sekitar kita boleh saja ya. Dan Iya. satu lagi nih, panggilan Tuhan untuk beribadah sudah kamu dengarkan juga kan? Itu Nah, yang pasti, bagus, Bu. bersekutu ya. Adik-adik Bersama-sama. sudah dengan setia untuk panggilan Tuhan, yaitu beribadah bersama kepada Tuhan. Oke Bu Eta, nah sekarang adik-adik sekolah minggu kembali kita mengangkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Betul sekali Bu. Ya. Siapkan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Mari kita angkat satu pujian dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari.
Adik-adik sekolah minggu yang manis, tetap semangat kan? Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari buku edisi sekolah minggu nomor 71 yang berjudul Dison Adong Bubuan Tuhan. Mari adik-adik memberikan persembahan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai di akhir ibadah kita untuk minggu ini. Ibu guru di sini mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya sepanjang satu minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibu guru sekolah minggu juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, terutama ketika adik-adik keluar rumah atau ke sekolah bagi yang sudah tatap muka, dengan cara memakai masker, menghindari kerumunan dan jaga jarak, dan terutama adik-adik jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan yang terpenting jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Iya, betul itu Bu Natalia. Adik-adik sekolah minggu, ibu guru mengingatkan, rajin berdoa, doakan pandemi ini segera berlalu agar proses belajar di rumah maupun di sekolah berjalan dengan baik dan bisa kau kejar prestasimu sehingga menyenangkan hati orang tua, mama, papa, menyenangkan hati guru-guru sekolah minggu juga ya Bu Guru. Iya. Terutama menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, semangat ya. Pasti Bu El ada di rumah dengan semangat loh ini. Nah, Ibu juga mengingatkan buat adik-adik walaupun kita masih beribadah online dari rumah, tetap Ibu mengingatkan untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui orang tua yang akan orang tua berikan ke gereja secara langsung atau melalui kiris rekening HKBP Pekanbaru. Nah, di akhir ibadah juga Ibu mengingatkan untuk selalu like dan subscribe channel Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru agar adik-adik selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Ibu Guru Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Selamat